Aku kilo-kilo kayak anime Animate ini kan 2D. hentai. Ini udah jalan kampret. Ya, balik lagi di channel kesayangan Anda. Bakal ngelanjutin nih ngeri santuy podcast. Orang bego lah. Bareng Ya. bareng sama temen gue lagi baik yang mau follow Instagram atau Facebook deh. Masih zaman Facebook. Gue masih main. Hah? Gue masih main. Lu masih main. Berarti lu bareng sama nyokap gue mau. Tapi buat jual beli online doang. Oh iya benar. Buat COD-an. COD-an. Oh COD-an bener. Gue juga dulu sempet pernah tuh COD-an tuh. Jual batangan kan? Batangan apaan? Kampret. Buat apa? HP aja bang sama charger. Oh yang jelas dong Iya. lu. HP yang pengok dikit ya. Iya. Tapi 180 derajat gitu pengoknya. Ya gue mau nanya sama lu. Gimana? Kalau kemarin kalau yang waktu itu kemarin kan lu bilang pengalaman lu waktu itu rep-rep ya kan? Iya. Nah, rep-rep nih. Selain itu yang lebih menyeramkan lagi ada gak? Yang mau lu share? Bentar gue ingetin. Oh pernah. Apa tuh? Kalau waktu rep-rep kan itu setengah sadar kan. Nah ini gue pas sadar. Wah, Full sadar. Ini pasti menyeramkan nih, pasti. Tapi kejadiannya nggak baru-baru ini. Udah lama. Kejadian udah lama. Dan Terus? itu gue inget banget dulu masih di rumah kakek gue. Jadi rumah kakek gue itu tingkat. Nah bagian tingkat atas itu bukan full deck. Bukan cor-coran, itu kayu. Nah, jadi yang full deck cuman bagian depan teras atas doang. Terus? Selebihnya di dalam itu kayu semua, full kayu dah. Nah itu pas gue lagi di kamar itu terdengar suara apaan? burung yang menyeramkan. Di daerah ruang tengah itu bagian atas dengar suara jejak. Itu namanya kayu kan jelas kan. Dan itu gue di kamar posisinya sama nyokap gue juga kaget tuh. Emang ada orang lagi? Siapa? Nggak ada yang naik. Itu 2 suara burung sama jejak kaki. Dan itu jelas banget sama gue. Tapi tetap berarti tidak ditampilkan visualnya kan? Enggak. Berarti cuman suara. Itu Audio. dia, gue kayak bilang kemarin, gue cuma dikasih tanda-tanda bahwa dia ada. Gendong gue juga lihat punya pengalaman tuh kayak apa. Jadi waktu itu gue di kerjaan yang belum lama ini gue tekuni. Jadi pas buat keluar lift itu naik pokoknya intinya naik ke atas tuh kan lift. Jadi lampu penerangan pada saat itu belum ada gitu kan. Itu kejadian pertama. Jadi lu tau gak sih lu, jadi tuh dia tiduran, si jumping candy itu. Dia tiduran, tapi ya tetap namanya gini sih, sesuai cerita-cerita yang beredar masuk ke kuping gua, atau mungkin lu pernah sering denger, the jumping candy itu nggak pernah ini nggak sih, nggak pernah ngeliatin mukanya kan, pasti nyamping kan, atau ngebelakangin kan. Bahkan yang si kun juga kan, kuntilanak kan kayak gitu. Nah itu dia begitu sama posisinya, jadi ngebelakang ini benar gitu kan, bener ini ya. Terus jadi dia nyampingin, ngebelakangin, madep ke tembok gitu, ke ruangan itu kan gelap gitu kan, tapi kelihatan namanya mata tuh tempat gelap, lu jelas tuh, lu ngeliat benda putih, benda terang di kegelapan pasti lu tahu kelihatan jelas. Gua nggak tahu tuh ukurannya semana, itu abis nyetor atau beda lagi waktu beda. Jadi dia apa ya, kalau gue lihat hampir panjangnya 2 meter loh, serius gue. Jadi kayak panjang gede gitu, ngelipet. Nah yang temen gue, jadi gue nggak sendiri pas pada saat ke atas, ada 3 orang. Nah dia ngelihat, dia sampai anjing gitu, kayak mana orang Jawa kan, dia kan anjing, waduh itu apa itu, waso, udah kabur. Nah gue kabur kan ikut, tapi gue ngelihat cuman bendulannya doang. Tapi tuh kayak panjang, dia tuh bendulan ujung ke ujung. Iya. Tapi bodinya enggak. Bodinya kayak kain ditarik cepat begitu kasih itu. Oh iya. Tapi itu di situ nggak ada orang sama sekali. Memang udah pada pulang, jam pulang, jam lembur pulang malam udah pada pulang. Jadi
apa namanya, itu begitu kita buka lift kebuka, pintu lift kebuka, dia masuk ke ruangan lain. Anehnya tuh nyebrangin di bawah kaki gua pada. Gila gak lu? Ngapain coba dia? Kenapa nggak gua tendang aja sekalian waktu itu? Biasanya kan dia tegak kan? Iya, tegak itu tiduran. Nah, temen gua begitu dia satu-satunya orang yang memang takut banget sama hal-hal kayak gituan. Dia sempat cerita, yang temen lu itu? Iya, yang teriak gitu kan. Dia teriak-teriak di bawah gitu kan. Wah, gila lu kata gitu. Lu tau gak kayak gimana nih, gue digambarin sama dia kan, nih kayak gini nih bentuknya nih gitu. Temen gue yang dari belakang yang ibaratnya ngayuk ke atas ketawa-ketawa denger dia cerita, tiba-tiba begitu ngeliat gambar, mana sini coba lihat gambar apa, itu pocong bego gitu. Gue ngeliat dulu, iya itu bener kan lu, bener kan pasti lu, nah iya bener lu, ya geger satu kantor itu, gila lu. Ya ngomong-ngomong itu Pit, tapi kenapa ya gue pengen buat dikasih tahu visual gitu loh. Gue cuman kasih tahu tanda kayak contohnya ya, gue nggak nyebutin. Berarti lu sama sekali belum lihat visual sama sekali belum, tapi gue gimana ya, kuliah kemarin gue kuliah nyata banget ya Pit. Satu kampus ngelihat, nggak ngelihat, kena apa? Oh, kesurupan massal. Oh iya, itu sering banget terjadi tuh. Kesurupan massal di sekolah-sekolah itu sering banget tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Entah kenapa nggak mau ngeliatin visual, tapi dia ngasih tahu mulu gitu. Pertama gara-garanya satu orang cewek. Setelah itu merembet jadi 3 orang dalam satu hari, dalam satu hari. Besokannya lebih banyak lagi. Besokannya semua prodi mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswi kena, tapi rata-rata cewek. Bujuk itu yang ke hari ketiga itu yang paling banyak. Itu yang selama ini bikin gua, makanya gua bilang kemarin, lu skeptis itu cewek kan? Banyak kan? Apa cowok juga ada? Cowok juga ada. Cowok ngapain? Teriak-teriak. Macan biasa. Kayak itu. Kan kemarin gue bilang gue antara skeptis sama, nah itu 50-50 gue bilang ini berarti ini emang bener apa kayak gitu kan. Apakah ini bener, apakah ini yang dinamakan kerusupan gitu, kesurupan ya, kubur. Bodoh amat. Nah setelah kejadian itu bikin pengajian gitu, gelar pengajian sama tokoh agama sekitar, sama tokoh masyarakat sekitar lingkungan situ, dan itu sampai masuk berita juga. Oh, masuk medsos berarti. Masuk medsos juga. Ada yang follow up. Pas kejadiannya nggak dilihatin. Maksudnya gini, apa ya? Kadang yang jadi buat apa sih? Mungkin buat cerminan, atau beberapa waktu lalu kan kita sempat dengar tuh yang namanya Desa Penari kan. Beberapa waktu lalu itu kan. Jadi mungkin itu pun juga belum sampai boomingnya itu, sampai ada beberapa tokoh pokoknya kayak paranormal gitu terus diundang ke TV kan, ke TV swasta. Dia sampai ngomong bahwa udah jangan diterusin lagi gitu. Gue sempat nonton gitu kan. Jadi kan faktor itu kan, sebab akibat itu kan cuma satu, gara-gara ada pasangan sakne kan, ya kan? Iya, ada pasangan sakne paling yang sering sih kayaknya. Iya kan, yang suka dipapap kan, namanya juga setan paling suka yang kayak kan, gitu kan. Katanya hal-hal negatif. Jadi intinya ada sebuah pasangan yang begituan di tempat keramat gitu. Nah, yang disebut tempat keramat ini adalah mungkin bagi orang yang tidak percaya akan seperti dunia sesuatu, kayak temen gue nih kan, lu kurang nggak percaya kan? Sampai sekarang masih dikit doang, dia masih dikit. Kalau gue orang yang percaya gitu kan, gitu. Jadi faktornya cuma gara-gara ya lu melanggar kayak, tapi paham gak sih lu buat pemikiran manusia itu kayak ya udah gini, lu misalkan nih kayak lu bertamu ke sebuah tempat terus lu petatang-petenteng gitu, yang punya nggak enak lah. Nah, iya kan, nggak suka lah yang. Nah gitu kan, kayak lu ke tempat nih, ke dimana kayak lu mungkin orang yang sering bocah-bocah yang sering naik gunung mungkin sering banget ngalamin pas itu. Iya, ya kan, yang ada pengalaman segala macam, ditunjukin ditunjukin di ini apa. Ya gue nggak tahu lah pokoknya itu, tapi ada beberapa temen gue juga yang anak gunung gitu kan, ngomong gitu bahwa mereka sering cerita gitu, ngomong pengalaman gue begini. Oh ya,
bagus sih gue kata gue, bagus pala lu kata gitu. Ya enggak sih kata gue, maksud gue ya, tapi yang intinya lu tetap jaga kan, tetap jaga rasa, maksudnya hormat, ya menghormati sih kalau kata gue, asalkan ya lu nggak ganggu, kecuali memang terang-terangan kayak dia. Tapi gue nggak tahu sih, belum pernah nemuin sih yang namanya digangguin tanpa alasan yang jelas. Kalau kata gue pasti ada faktor di belakang itu kata gue, kayak lu ngencing sembarangan. Nah kayaknya kalau gue setuju sih, soalnya yang setuju lu gitu ya, pasti ada faktor namanya sebab akibat, pasti ada dong. Iyalah, kan? Pasti ada sebab. Dia nggak sekonyong-konyong tiba-tiba lu wah gitu kayak. Ya sekarang lu nonton film horor deh gitu kan, sekelas film Conjuring, film apa namanya itu Conjuring series itu kan apa ya, ada pantangan yang dilanggar gitu kan. Jangankan itu yang sekelas film barat deh, sekelas film horor kita aja gitu kan. Iya. Yang ya mungkin sekarang udah bagus sih horor kita, nggak kayak dulu horor masih paket ayamnya paha dada. Tapi sekarang udah bagus udah. Ya kan gitu kan. Jadi ada kayak faktor yang lu langgar, kayak ya kayak konyong-konyong tamu sih gitu. Kecuali kayak nah di rumah pun gitu kan. Nah kayak pengalaman di rumah itu kan, tadi kan teman gue bilang nih ada suara kan. Padahal lu ngerasa kayak ya lu di rumah gua gitu kan. Iya. Lu nggak mengganggu dan tiba-tiba kok kenapa dia mengganggu. Nah itu yang pengen gua apa ya, kayak buat jadi bahan ya obrolan gitu, kenapa kok gitu kan. Mungkin kalau ada yang beberapa orang bilang ya kan bang, dia kan lebih dulu daripada lu apa namanya, udah ada duluan gitu. daripada bisa lu tinggal situ. bisa jadi kan dia lebih dulu di situ, mungkin karena memang nggak kusik atau mungkin kitanya yang jorok gitu. Tapi bukan berarti gue membela ke setan bukan. Lu nggak menganut 666 kan? Tidak, gue cuma mencintai the color black color doang sih gue, sama musik keras nggak. Ya, tapi tidak kalau kayak gitu. Tidak. Ngeri gue kalau lu menjerumus ke situ. Tidak, saya masih ingat. Cuma baju aja nih gue karakternya hitam dan putih gitu. BTW kemarin kalau lu ngeliat channel sebelumnya, dia pakai baju yang keren hitam kayak hat. Sekarang hitam lu lihat, lu diri dong kampret. Nah, Mickey Mouse guys. Besok lu harus pakai Donald Duck. Orang mah Tasmania mendingan kan, Tasmania. Mickey Mouse men. Ya. Tikus apa yang kaki 2? Ini dia. Enggak lah. Ya beneran. Enggak lah, tikus kaki 4 tuh. Ayo kayak di Instagram itu belajar bego ya. Betul. Jadi jadi pesan moral yang bagus buat bahan pertimbangan pola pikir kita adalah lu jangan pernah dah kayak sembarangan gitu, kayak ya intinya ada, kalau gue sebagai orang yang percaya gitu, ada sesuatu atau ada makhluk hidup lain di antara kita semua gitu. Cuman kalau bagi orang yang tidak percaya, ya ada kebagi dua juga tuh. Ada yang masa bodoh, ya kan? Ada yang memang ya udah masing-masing, lu nggak ngaku gua ngaku lu, bodoh amat gitu. Dan ada juga yang nggak percaya tapi tetap menjaga, Pit. Ada masih menjaga. Ada sih, ada. Kayak orang-orang yang ya udah belum bertingkah laku sewajarnya aja kayak. Ini real dulu, jadi ceritanya dulu waktu itu malam tuh sembarangan lah buang air kecil. Tiba-tiba palanya disusukin ke tanah. Sadar-sadarnya pas di rumah sakit palanya udah diperban. Ngeri ya? Ngeri banget, itu pengalaman mistis gue. Padahal dari situ juga bokap bilangin kalau yang gituan tuh nggak ada. Gue seumur-umur kencing sembarangan pernah. Nggak, lu jangan bohong lu laki pasti yang nontonnya, lu bocah laki pasti nggak pernah lu ngencing sembarangan. Cewek juga pernah, lu jangan bohong lu, cewek. Iya, buat para wanita. Iya apa emang? Iya yakin gua. Ayo lu ditutupin kan, lu pakai kain, kalau nggak ditutupin sama temen-temen lu. Kok dia tahu ya? Oke. Soalnya gua waktu jalan jauh sama teman-teman gua itu namanya urgen pasti dia mau nggak mau. Iya. Kalau kita mah nahannya gampang, Bray. Cewek nahannya buset kemana-mana dia kalau di tempat.
Jangan bohong lu. kewer. Jadi aku pernah gitu kan kencing sembarangan dulu gitu, lagi masa bocah gitu kan, main-main kencing sembarangan lah gitu kan di sebuah pohon. Tapi apa ya, lu nggak sih Suara apa nih? aneh lu itu. Jadi gue nggak pernah namanya di Oke, aduh mata gue nggak kelihatan. Ya, sampai sini dulu, berhubung karena ada Ultraman terbang tadi tuh, gitu, hujan. Jadi kita udahin dulu. Sampai jumpa lagi. Oke, bye.